Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Fitri, NIM 1801113565, Sosiologi 18 Universitas Riau. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumsi masyarakat di saat pandemi COVID-19. Adanya pandemi tidak bisa dipungkiri berdampak pada kondisi ekonomi dan perilaku masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat penjualan bisnis. Ada beberapa kategori produk yang mengalami peningkatan permintaan secara drastis, sementara sejumlah kategori lainnya mengalami penurunan. Meskipun berdampak pada ekonomi, riset menyatakan 40% konsumen Indonesia optimis dengan pemulihan ekonomi yang cepat. Di sisi lain, konsumen tetap berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Dampak pandemi COVID-19 pada kondisi ekonomi masyarakat membuat konsumen lebih berhati-hati berbelanja. Sebesar 83% konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang dan 65% konsumen mengurangi pengeluarannya. Rata-rata konsumen mengurangi pengeluaran dalam seluruh kategori produk kecuali yaitu kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, perlengkapan rumah tangga, produk perawatan pribadi, dan hiburan dalam rumah. Selain itu, masyarakat juga memiliki kebiasaan baru lewat aktivitas digital dan minim sentuhan seperti belanja bahan baku serta membeli makanan dari restoran melalui pemesanan dan pengiriman online. Beberapa kategori produk yang pembeliannya secara online-nya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan sebelum pandemi, diantaranya yaitu vitamin dan obat-obatan, snack, peralatan rumah tangga, produk anak-anak, serta buku dan majalah. Hal ini dikarenakan adanya faktor demonstrasi efek yang membuat masyarakat terpengaruh secara psikologis. Pasalnya, mereka lebih banyak melihat etalase dan transaksi produk atau barang-barang yang secara luas ada di berbagai marketplace ataupun yang sifatnya online shop. Akibatnya muncul ketertarikan dalam diri seseorang itu untuk membeli produk yang mungkin tidak semuanya mereka butuhkan atau memang dibutuhkan, namun tidak dalam kuantitas yang berlebihan. Selain adanya demonstrasi efek, meningkatnya konsumsi di masa pandemi juga disebabkan karena masyarakat sebagai konsumen semakin dimanjakan dengan berbagai kemudahan dalam hal transaksi dan proses pengiriman barang yang mereka inginkan. Ditambah juga dorongan situasi psikologis yang menjenuh karena harus membatasi ruang gerak interaksi dengan dunia luar. Mark Plus menyebutkan secara keseluruhan 31,4% terjadi perubahan perilaku konsumen di layanan komunikasi dengan peningkatan panggilan video selama pandemi COVID-19 ini. Namun sebagian besar responden masih menggunakan panggilan internet gratis baik sebelum atau selama periode pandemi COVID-19 ini. Penggunaan layanan konferensi video mengalami peningkatan sebesar 33,5% selama periode pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya layanan konferensi video yang menunjang aktivitas bekerja dan belajar, Mark Plus juga mencatat peningkatan penggunaan layanan streaming film atau video selama periode sebesar 85,5%. Sedangkan di ranah layanan broadband, Mark Plus menyebutkan terjadi penurunan yang signifikan dalam penggunaan data seluler. Meskipun demikian, sebagian besar responden masih sangat bergantung pada data seluler selama periode pandemi ini. Penggunaan WiFi juga terus meningkat, dilaporkan mengalami peningkatan menjadi 42,7% selama periode pandemi.
dari 33% pada sebelumnya. Selain itu, konsumsi kuota internet mengalami peningkatan menjadi 19,4%. Konsumsi kuota ini dinilai dari penggunaan kuota bernilai lebih dari 150.000 per bulan. Sebelum pandemi, konsumsi kuota internet dengan nilai tersebut dilaporkan hanya sekitar 14,5%. Dan sebanyak 88,7% responden menyebutkan akan kembali ke perilaku mereka sebelum saat pandemi ini berakhir. Untuk mengatasi ini, pemerintah juga memberikan kemudahan berupa bantuan kuota untuk belajar bagi mahasiswa ataupun pelajar lainnya yang ada di Indonesia, dan juga kuota bantuan bagi tenaga pendidik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang perilaku masyarakat di tengah pandemi COVID-19 ini. Atas lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.